Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman yang dirahmati Allah, malaikat Israel merupakan malaikat yang tugas utamanya mencabut nyawa manusia. Tidak terhitung berapa jumlah nyawa yang telah dicabut oleh malaikat maut. Ternyata, ketika mencabut nyawa, malaikat maut membeda-bedakan cara mencabut nyawa manusia tergantung dengan amalannya. Tidak ada yang bisa lolos dari kematian sekalipun malaikat maut mencabut ribuan nyawa dalam waktu yang bersamaan. Keadaan seseorang yang hendak dicabut nyawanya ini bisa kita lihat saat peristiwa sakaratul maut. Bahkan, terkadang kita dapati orang meninggal dalam keadaan matanya melotot. Perkara ini pun telah dijelaskan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu menghadiri kematian seseorang kamu, maka pejamkanlah mata si mati, karena matanya mengikuti rohnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada dasarnya yang mematikan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 104. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang mematikan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut sebagai wakilnya mencabut nyawa manusia. Dijelaskan juga di dalam Quran Surah ayat As-Sajdah ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasukan yang terdiri atas para malaikat lainnya sebagai pembantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surah Al-An'am ayat 61. Malaikat Israel tidak hanya bertugas mencabut nyawa manusia melainkan bertugas untuk mencabut nyawa semua makhluk hidup, seperti jin, iblis, setan, dan malaikat, jika sudah tiba waktunya. Israel diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat yang serupa dengan malaikat Mikail, termasuk wajah, ukuran, kekuatan, suara, dan sayap. Semuanya tidak lebih atau kurang. Ia dikatakan memiliki 4 wajah, 1 di depan, 1 di kepala, 1 di punggung, dan 1 lagi di telapak kakinya. Malaikat Israel mencabut nyawa para nabi melalui wajah mereka, sedangkan untuk orang mukmin, nyawanya diambil melalui wajah yang berada di muka. Namun, ketika mencabut nyawa orang kafir, Israel menggunakan wajahnya di punggung, dan ketika mencabut nyawa seluruh jin, Israel menggunakan wajahnya di kakinya. Israel memiliki bulu zafaran yang menutupi dari kepala hingga kedua telapak kakinya. Setiap bulu memiliki 1 juta wajah. Setiap wajah memiliki 1 juta mata, mulut, dan tangan. Awal mula penugasan malaikat Israel sebagai malaikat pencabut nyawa. Kitab At-Tazkirah karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi yang diterjemahkan oleh Ansori Umar Sitanggal meriwayatkan awal penugasan Israel sebagai malaikat pencabut nyawa. Mulanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa tanah dari bumi ke hadapannya. Namun, Jibril mendengar bumi meminta perlindungan kepada Allah agar hal tersebut tidak terjadi. Malaikat Jibril pun tidak jadi mengambil tanah. Selanjutnya, Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk melakukan tugas yang sama. Lagi-lagi bumi meminta perlindungan kepada Allah dan Allah melindunginya. Kemudian, malaikat Israel diperintahkan oleh Allah untuk mengambil tanah dari bumi. Namun, kali ini Israel mengambil sebagian tanah dari bumi dan membawanya kepada Allah. Allah bertanya kepada Israel apakah bumi meminta perlindungan kepadanya darinya. Israel menjawab bahwa bumi meminta perlindungan kepada Allah. Allah bertanya mengapa Israel tidak kasihan pada bumi seperti 2 malaikat sebelumnya.
Israel menjawab bahwa ketaatannya kepada Allah lebih penting daripada kasihannya pada bumi. Allah kemudian mengumumkan kepada Israel bahwa ia menjadi malaikat maut dan diperintahkan untuk mencabut nyawa makhluknya. Mendengar hal ini, Israel menangis. Saat ditanya kenapa ia menangis, Israel menjelaskan bahwa semua makhluk hidup sangat membenci kematian. Jika para makhluk Allah tahu bahwa Israel lah yang bertugas mencabut nyawa, mereka akan membencinya. Allah kemudian menjelaskan bahwa ia akan menciptakan berbagai penyebab dan alasan kematian di dunia, sehingga manusia tidak hanya mengaitkan kematian dengan Israel. Menurut Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, penjelasan ini menjadi dasar mengapa Allah menciptakan berbagai penyakit dan faktor lain yang menjadi penyebab kematian manusia di dunia. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat Israel pernah tertawa, pernah menangis, dan pernah juga terkejut dan kaget ketika mencabut nyawa manusia. Dikisahkan di dalam kitab Tazkirah oleh Imam Qurtubi, menceritakan percakapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat Israel. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis ketika mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat pun menjawab, "Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut dan kaget." Lalu Allah bertanya lagi, "Apa yang membuatmu tertawa?" Kata malaikat, "Ketika aku bersiap-siap mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu agar dibuatkan sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun. Aku tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu pesanannya, sudah kucabut nyawanya." Allah melanjutkan pertanyaannya, "Apa yang membuatmu menangis?" Maka malaikat menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah gurun padang pasir dan hendak melahirkan. Aku menunggu sampai bayinya dilahirkan. Lantas kucabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayinya karena tidak ada satupun orang yang mengetahui kelahiran bayi tersebut." "Lalu apa yang membuatmu kaget dan terkejut?" lanjut Allah. "Aku terkejut dan kaget ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama engkau. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekatinya cahaya itu semakin menyilaukanku seolah ingin mengusirku, lalu kucabut nyawanya disertai cahaya tersebut," jawab malaikat. Allah bertanya lagi, "Apakah kamu tahu siapa lelaki itu?" "Tidak tahu ya Allah," jawab malaikat. "Sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang. Akulah yang menjaganya." Begitulah cara Allah menunjukkan salah satu kebesarannya. Ilmu dan kuasanya tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Jika semua yang hidup akan mati, artinya semua malaikat pun akan mati di hari kiamat. Lalu bagaimana cara Israel sang malaikat pencabut nyawa mati? Adapun menjelang datangnya hari kiamat ditandai dengan suara tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Setelah tiupan sangkakala pertama, akan ada tiupan sangkakala berikutnya. Ketika sangkakala ditiup lagi, maka semua makhluk yang hidup akan mati, kecuali malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Israel, dan Hamalatul Arsy. Karena masih ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih hidup, malaikat Israel diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa dari malaikat-malaikat yang tersisa. Sekarang tinggal malaikat Israel saja, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, malaikat Israel, tidakkah kamu mendengar firman-Ku, Kullu nafsin za'iqatul maut? Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu dan engkau juga harus mati." Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah malaikat Israel ke sebuah tempat antara surga dan neraka. Di tempat itulah malaikat Israel mencabut rohnya sendiri. Saat ia mencabut rohnya sendiri, maka menjeritlah malaikat Israel dengan sangat keras. Digambarkan, jika masih ada makhluk yang masih hidup,
maka makhluk tersebut akan binasa karena mendengar jeritan malaikat Israel. Malaikat Israel berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Setelah malaikat Israel tercabut nyawanya dan mati, maka tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang Maha Berdiri, Maha Esa, Maha Berkuasa. Demikianlah kisah kematian malaikat maut yang mencabut nyawanya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa semua yang hidup pasti akan mati. Bahkan malaikat maut pun memiliki kematiannya sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang akan terus hidup dan berdiri, bahkan di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.